Saya kalau pergi ke Aceh, ada Pak Haji, tak boleh sebut namanya. Ustadz Somad jangan tinggal di hotel. Ustadz tinggal di homestay. Rumahnya 3 lantai, rumah mewah. Ustadz gratis di sini. Mobil mewah, kemana aja bawa selama 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Aceh, turun ke bawah Aceh, Sumatera Utara, Medan. Gitu juga, Ustadz jangan di hotel. Ustadz tinggal di rumah ini, rumah mewah juga. Mobil, nih. Turun ke bawah, Palembang, kampungnya Bang Rizal Armada. Ada juga Pak Haji situ. Ustadz Somad tinggal di sini, ini mobil, pakai. Lalu kemudian pergi ke Sulawesi. Di Sulawesi ada satu rumah, lengkap dengan kolam renangnya, lengkap dengan mobilnya. Sengaja mobil ini dibeli, plastiknya masih ada untuk membawa Ustadz. Jadi ketika naik mobil Kalimantan di Pontianak, bagi yang ngikuti tengok sendirilah, macam-macam merek mobil. Dari yang mulai 1,5 miliar sampai yang 2,5 miliar yang saya bawa subuh-subuh itu, yang warna hijau itu, saya tak mau sebut mereknya. Dan ada orang Pontianak ngasih, saya mau kasih 70 hektar, diundang saya ke rumahnya. Jadi kalau saya di rumah orang kaya itu, di mobil-mobil orang kaya itu, apalah yang Ustadz pikirkan waktu duduk terdiam? Yang kupikirkan, kenapa sampai sekarang tak ada orang Pekanbaru begini? Ini kepala suku kita, fakta. Mereka ini Ustadz Alnop, nih tamu-tamu kita ini, tinggal di rumah orang kaya apa di hotel? Di hotel. Di hotel. Mobil mana yang dipakai? Mobil Ustadz Somad yang lapuk yang udah 5 tahun itu lah. Tahu sendiri lah mobil 5 tahun. Kadang dipencet klakson keluar air. Sebetulnya yang mau saya sampaikan ini kan ibarat kata orang Melayu menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Tapi ini otokritik. Kenapa ini Ustadz sampaikan di sini? Yang di hadapan saya ini umurnya 20, 25, 20, 25. Yang bakhil-bakhil, yang tua-tua yang bakhil tadi, cepat mati itu insya Allah. Tapi kalian nanti kalau kaya, kalian akan punya hotel insya Allah. Kalian punya homestay insya Allah. Kalian punya rumah mewah insya Allah. Kalian datang ke santri-santri Nurul Azhar, tawarkan ke mereka, siapapun ustadz yang datang kemari, kasih dia fasilitas. Bukan untuk kami tak perlu kami. Jadi paham kalian, kenapa saya tak mau datang ceramah? Udah paham kan? Ustadz marah? Enggak. Cuman kalau belum sarapan memang gitu gayanya. Nah, itu buktinya di Palas bisa bangun pesantren. Berapa sekarang tuh kumpul duit sejak berdiri YTW Ustadz? 34,7 miliar. 80%-nya dari orang luar Riau. Lihat bukti transfer. 1 hektar tanah Pak Edward Sanger. Itulah. Abdul Somad kalau di Palembang, di dekat pintu tol, 6 hektar dikasih. Saya serahkan ke Habib Mahdi. Di Pontianak, 70 hektar. Di Banjarmasin, 15 hektar. Kasih. Kenapa Ustadz tak pindah aja ke situ? Kenapa Ustadz masih bertahan di sini? Kata mak, kau jangan pergi dari sini. Budak-budak ini mesti sekolah gratis. Budak-budak di sini nih banyak tak sekolah, kuyak celananya, biaya mahal. Kau mesti buat sekolah. Itulah maka kami buat sekolah. Jadi kalian paham. Jadi saya tak pergi ini bukan karena tak ada yang ngajak saya. Diajak saya makan 4 mata di Brunei. Apa kata orang tuh? Ustadz kasih saya rumah, Ustadz saya kasih mobil, Ustadz jadi dosen di sini, tinggal Ustadz di sini. Aku bilang enggak. Kalau aku tinggal di sini siapa ke Talang Mama? Kalau aku sini siapa yang ke Bagan Benio? Kalau ke sini siapa yang ke Batu Tilam? Dan mereka yang berempat ini taubat nasuha. Aku kalau datang ke Yogyakarta, ke tempat Ustadz Salim nih,
hotel syariah terbaik, kamar, apa namanya yang ada suite-suite-nya itu? Presiden. Saya cuma ngetes, kalian tahu tak kalian kamar hebat tuh? Presiden Suite. Saya kalau ke Pontianak, saya di Malang, tapi begitu mereka datang ke kampung saya, di mana mereka tidur? Di Masjid Nurul Azhar Batu Tilam, tak beralas. Naik mobil berdesak-desak, tak bebantal. Mau mereka datang. Mereka ini makhluk-makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Ongkosnya duit dia sendiri. Pelayanan tak jelas. Berangkat jam 3 sore dari Pekanbaru, sampai di Batu Tilam menjelang azan maghrib, terpuruk mobil itu 1 jam tak bergerak. Akhirnya sampai di Masjid Batu Tilam jam 1 malam. Belum makan 1 malam. Dan bayangkan, dan doakan mereka ini mau kemari lagi. Aku terus terang udah putus asa, aku dah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Banyak yang menduga bahwa tema subuh ini 2023 mau ngapain. Jadi dia sudah memprediksi, berarti 2023 ini bulan Mei mendaftar ke KPU. Bulan September mulai keluar DPT, daftar pemilih tetap. Lalu kemudian Oktober, November, Desember, Januari, itu 4 bulan yang amat sangat panas. Nanti pengusiran Ustadz Somad di situ ramai sekali. Baru kemudian meledaknya di bulan Februari. Ternyata yang ditunggu-tunggu tidak begitu. Ustadz Salim bicara tentang Afsyus Salam. Ustadz Lukman berbicara tentang At'imut Ta'am. Habib Ja'far berbicara tentang wasil arham. Kenapa? Karena hiruk pikuk politik itu sesuatu yang biasa dari dulu. Berakhir penjajahan Belanda, kesultanan-kesultanan, naik Orde Lama, Bung Karno. Tumbang Bung Karno, naik Orde Baru, 32 tahun. Selesai Orde Baru, masuk reformasi dengan beberapa presiden. Itu sesuatu yang biasa. Yang luar biasa itu adalah kalau kita bisa melakukan 4. Yang pertama, Afsyus Salam. Itu yang luar biasa. Itu yang bisa dibawa mati menghadap Allah. Setelah Afsyus Salam, yang kedua, At'imut Ta'am. Kasih makan. Apakah orang Pekanbaru sudah Afsyus Salam? Memang yang selamat diam memang. Dulu ada namanya Syekh Ghassan dari Palestina. Imam di Ramadan. Apa kata dia? Saya akan pulang ke Palestina, mau mengajarkan ke saudara saya bagaimana orang di Pekanbaru tersenyum. Mudah sekali mereka tersenyum. Itu kesan dia. Karena bagi beberapa negara seperti di Rusia, itu kalau senyum malah dibilang gila. Muka mereka itu sinis. Sedangkan Islam, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi wajah orang Pekanbaru, kalau masalah yang satu ini, Afsyus Salam, lulus. Untuk yang kedua, At'imut Ta'am. Apakah orang Pekanbaru dermawan-dermawan suka kasih makanan? Kalau saya bertanya, tak usah dijawab, diam aja. Tapi tanya berapa ton berasnya. Saya kalau pergi ke Aceh, ada Pak Haji, tak boleh sebut namanya. Ustadz Somad jangan tinggal di hotel. Ustadz tinggal di homestay. Rumahnya 3 lantai, rumah mewah. Ustadz gratis di sini. Mobil mewah, kemana aja bawa selama 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Aceh, turun ke bawah Aceh, Sumatera Utara, Medan. Gitu juga. Ustadz jangan di hotel. Ustadz tinggal di rumah ini. Rumah mewah juga. Mobil. Nih.
Turun ke bawah, Palembang, kampungnya Bang Rizal Armada. Ada juga Pak Haji situ. Ustadz Somad tinggal di sini, ini mobil, pakai. Lalu kemudian pergi ke Sulawesi. Di Sulawesi ada satu rumah, lengkap dengan kolam renangnya, lengkap dengan mobilnya. Sengaja mobil ini dibeli, plastiknya masih ada untuk membawa Ustadz. Jadi ketika naik mobil Kalimantan di Pontianak, bagi yang ngikuti tengok sendirilah, macam-macam merek mobil. Dari yang mulai 1,5 miliar sampai yang 2,5 miliar yang saya bawa subuh-subuh itu, yang warna hijau itu, saya tak mau sebut mereknya. Dan ada orang Pontianak ngasih, saya mau kasih 70 hektar, diundang saya ke rumahnya. Jadi kalau saya di rumah orang kaya itu, di mobil-mobil orang kaya itu, apalah yang Ustadz pikirkan waktu duduk terdiam? Yang kupikirkan, kenapa sampai sekarang tak ada orang Pekanbaru begini? Ini kepala suku kita, fakta. Mereka ini Ustadz Alnob, nih tamu-tamu kita ini, tinggal di rumah orang kaya apa di hotel? Di hotel. Di hotel. Mobil mana yang dipakai? Mobil Ustadz Somad yang lapuk yang udah 5 tahun itulah. Tahu sendirilah mobil 5 tahun. Kadang dipencet klakson keluar air. Sebetulnya yang mau saya sampaikan ini kan ibarat kata orang Melayu menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Tapi ini otokritik. Kenapa ini Ustadz sampaikan sini? Yang di hadapan saya ini umurnya 20, 25, 20, 25. Yang bakhil-bakhil, yang tua-tua yang bakhil tadi, cepat mati itu insya Allah. Tapi kalian nanti kalau kaya, kalian akan punya hotel insya Allah. Kalian punya homestay insya Allah. Kalian punya rumah mewah insya Allah. Kalian datang ke santri-santri Nurul Azhar, tawarkan ke mereka, siapapun ustadz yang datang kemari, kasih dia fasilitas. Bukan untuk kami tak perlu kami. Jadi paham kalian, kenapa saya tak mau datang ceramah? Udah paham kan? Ustadz marah? Enggak. Cuman kalau belum sarapan memang gitu gayanya. Nah, itu buktinya di Palas bisa bangun pesantren. Berapa sekarang tuh kumpul duit sejak berdiri YTW Ustadz? 34,7 miliar. 80%-nya dari orang luar Riau. Lihat bukti transfer. 1 hektar tanah Pak Edward Sanger. Itulah. Abdul Somad kalau di Palembang, di dekat pintu tol, 6 hektar dikasih. Saya serahkan ke Habib Mahdi. Di Pontianak, 70 hektar. Di Banjarmasin, 15 hektar. Kasih. Kenapa Ustadz tak pindah aja ke situ? Kenapa Ustadz masih bertahan di sini? Kata mak, kau jangan pergi dari sini. Budak-budak ini mesti sekolah gratis. Budak-budak di sini nih banyak tak sekolah, kuyak celananya, biaya mahal. Kau mesti buat sekolah. Itulah maka kami buat sekolah. Jadi kalian paham. Jadi saya tak pergi ini bukan karena tak ada yang ngajak saya. Diajak saya makan 4 mata di Brunei. Apa kata orang tuh? Ustadz kasih saya rumah, Ustadz saya kasih mobil, Ustadz jadi dosen di sini, tinggal Ustadz di sini. Aku bilang enggak. Kalau aku tinggal di sini siapa ke Talang Mama? Kalau aku sini siapa yang ke Bagan Benio? Kalau ke sini siapa yang ke Batu Tilam? Dan mereka yang berempat ini taubat nasuha. Aku kalau datang ke Yogyakarta, ke tempat Ustadz Salim nih, hotel syariah terbaik, kamar apa namanya yang ada suite-suite-nya itu? Presiden. Saya cuma ngetes kalian. Tahu tak kalian kamar hebat tuh? Presiden suite. Saya kalau ke Pontianak, saya di Malang, tapi begitu mereka datang ke kampung saya, di mana mereka tidur? Di Masjid Nurul Azhar Batu Tilam, tak beralas. Naik mobil berdesak-desak, tak bebantal. Mau mereka datang. Mereka ini makhluk-makhluk unik yang perlu dibudidayakan.
ongkosnya duit dia sendiri, pelayanan tak jelas, berangkat jam 3 sore dari Pekanbaru, sampai di Batu Tilam menjelang azan maghrib, terpuruk mobil itu 1 jam tak bergerak. Akhirnya sampai di masjid Batu Tilam jam 1 malam. Belum makan 1 malam. Dan bayangkan, dan doakan mereka ini mau kemari lagi. Aku terus terang udah putus asa aku dah. Nah. Afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham. Yang ketiga poin ini akan lembut hatinya karena yang keempat ini. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di waktu malam pada saat orang lain tidur. Kenapa kita mesti salat malam? Karena kalau kita salat siang orang ramai hiruk pikuk, tapi ketika di waktu malam sepi sunyi, kita sedang out the box, keluar dari kotak, menyadari ini duitku yang banyak ini mau kemana, aku ini habis ini kemana. Itu hanya bisa dirasakan kalau orang bangun malam. Tak bisa bangun malam jam 2, jam 1, bangun Pekanbaru subuh jam 5, bangun jam 4, mandi, bersih, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, zikir, tak lama sesudah itu terdengarlah tarhim as-salatu wassalamu alaih. Itu akan membangkitkan. Kalau kita hitung yang 4 ini, absus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, yang untuk Allah cuma 1. Yang 3 ini ke Allah apa ke manusia? Manusia. Absus salam, manusia. At'imut ta'am, manusia. Wasilul arham, manusia. Allah cuma minta 1. Jadi kalau ada orang bukan main lagi kepada Allah, tapi kepada manusia tak peduli, salah dia menurut hadis ini. Manusia 3, aku cuma minta 1 saja kepada Allah Ta'ala. Maka kalau 4 nih kita lakukan, bonusnya, hadiahnya adalah tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga. Saya berharap kalau ditakdirkan Allah saya masuk surga, saya masuk surga dengan Ustadz Salim. Saya masuk surga dengan Ustadz Lukman. Saya mau masuk surga dengan Habib Ja'far. Saya masuk surga dengan Habib Muhammad bin Anis. Saya masuk surga dengan imam besar kita subuh ini, Ustadz Taqi Malik. Masuk surga dengan Bang Rizal Armada. Suaranya bagus, bandnya tren, masih muda, ganteng. Mau-maunya tobat. Lama saya menunggu, kok bodoh kali orang ini. Kalau saya lah jadi orang ini, tunggulah agak tua-tua sedikit kan. Kira-kira udah tak bisa nyanyi lagi, anak gadis sudah tak ada lagi melirik. Ini lagi sedang viralnya, suaranya di atas, mau-maunya azan subuh kemari dan tak dikasih honor tiket tanggung sendiri. Mas Ari Untung ini lagi. Apalah guna dia? Anda dia mencalek bukan dapil dia ini. Jadi memang betul. Nunggu 2 jam di bandara. Di kontaknya kami semua. Mana ada kami dalam hutan. No signal. 2 jam di bandara. Setelah itu baru dapat WA semua. Ini Mas Ari Untung dari tadi udah nunggu kita. Tak ada yang jemput di airport. Kalau saya pergi keluar-luar ke kampung mereka ini, dijemput sampai ke dalam pesawat. Untung tak kursi pesawat itu dibawakan orang itu keluar. Parah nih memang, parah. Supaya kalian tahu, Dulu sebelum aku pergi keluar-keluar, memang merasa Pekanbaru yang paling hebat. Ar-Rahman itu pengajiannya sampai 7. Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib, pengajian isya, tarawih, kultum malam, i'tikaf, Masjid An-Nur. Setelah keliling baru tahu, rupanya kita ini yang paling parah. Akad udah akad. Kuserahkan tanah ini kepada Abdul Somad. Allahu Akbar, Allah. Rupanya tanah itu bermasalah di BPN. Akad sudah. Ya. Dibukakan peta. Buka peta. Pilihlah Ustadz mau tanah mana. Kita buat pesantren YTU. Awak pun inilah doaku yang terkabul selama. Oh, ini Pak, ini. Inilah.
Rupanya tanah itu bermasalah semua. Untuk apalah Ustaz cakapkan ini? Supaya kalian yang muda-muda, jangan kalian ikut yang tua-tua lapuk macam ini. Jelas? Bisa kalian berubah? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau berubah kalian, insya Allah, absus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Hadiahnya adalah tadkhulul jannata bisalam, insya Allah. Hadis ini ada dalam dua kitab. Pertama Sunan Ibni Majah, yang kedua adalah Sunan At-Tirmidzi. Saya sudah lewat 5 menit. Ceramah tak perlu panjang-panjang lagi. Maka saya hanya kasih untuk Pekanbaru, saya kasih Ustadz Al-Nob hanya 5. Khutbah Jumat, Jumat sore, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Semua duitnya untuk YTWU. Kenapa Ustadz nggak ada jadwal? Kenapa Ustadz nggak ada jadwal? Tak ada kalian mau ngasih. Jelas. Itulah kesimpulan kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semuanya menjadi orang kaya-kaya. Mobilnya mewah-mewah. Tanahnya luas-luas. Dan jangan bakhil. Jangan kalian pelit. Cepat kalian mati nanti. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Allahumma awsi' arzaqana, lapangkan rezeki kami. Allahumma aslih syababal muslimin. Anak-anak muda ini perbaiki akhlaknya, jadikan mereka sukses, kaya-kaya, bisnismen dunia akhirat. Allahumma ja'alhum minal waqifina wal mutasaddiqin. Jadikan mereka orang yang gemar berwakaf, gemar bersedekah menolong agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba waz zina. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal